Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Dalam surah Al-Kautsar, dalam surah At-Takatsur, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan tentang bahaya orang yang berlebih-lebihan menumpuk-numpuk dunia. Apa kata Allah? Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Perhatikan. Berapa kali kalla? 3 kali. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Para ulama tafsir ketika menjelaskan tentang kata kalla, mereka mengatakan lizajr, litambih, litar'id, untuk mengasih aba-aba, tanda-tanda bahaya. Seakan Allah mengatakan jangan coba-coba. Jangan coba-coba berbangga-bangga dengan dunia. Jangan coba-coba sok-sok flexing agar nampak bahwa dirinya orang kaya raya. Jangan coba-coba kamu menjadikan dunia sebagai tujuan. Jangan coba-coba kamu memasukkan urusan dunia ini ke hatimu. Sehingga kamu pasti akan menderita. Dunia ini tempat masalah. Diurus pasti ketemu masalah. Enggak diurus semakin banyak masalah. Jadi dunia ini memang tempat ujian. Dikatakan ad-dunya daru bala. Dunia ini tempat ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah menggunakan kata lam taukid, nun taukid, bahwa pasti selama hidup di dunia ini akan aku uji. Maka banyak harta pun juga ujian. Bukan berarti banyak harta aku sudah terjamin bahagia. Enggak juga. Jabatan pun juga ujian. Bukan artinya ketika seseorang menjadi pejabat pasti bahagia. Enggak juga. Jadi Bunda, terlalu banyak buktinya bahwa semakin banyak harta, semakin seseorang menderita. Banyak sekali. Nah, karena itu Allah menjamin, jangan sekali-kali kamu ikut-ikutan mereka itu. Sudah banyak buktinya. Kalla saufa ta'lamun. Kalla, jangan coba-coba kamu ikut-ikutan itu. Ya, kalau kamu diberi harta, kamu jadi kaya, jangan kamu bangga. Jangan kamu kemudian merasa dirinya dimuliakan oleh Allah. Enggak juga. Udah, itu ujian, berarti ini titipan Allah. Aku akan bagi-bagi kepada orang yang membutuhkannya. Gitu aja, simple. Jadi jangan sampai kemudian itu dijadikan sebagai prestasi. Wah, si fulan sukses loh. Kenapa? Kaya banget. Enggak, itu bukan prestasi. Semua ada nasibnya masing-masing. Karena itu jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Diri kita punya nasib tersendiri. Kita punya jatah tersendiri dari Allah tentang urusan dunia. Ada orang ya sudah berjuang bertahun-tahun nggak kaya juga. Ada orang ya baru lahir umur 20 tahun lebih kaya daripada bapaknya. Banyak nggak? Banyak. Jadi seharusnya kan kalau usaha menjamin, maka
yang usaha duluan lebih kaya daripada yang usaha kemudian, ya kan? Ternyata kenyataannya apa? Banyak anak yang masih muda-muda, mereka lebih kaya daripada bapaknya. Padahal bapaknya sudah usaha lebih dulu. Nah, dari sini kita belajar bahwa kaya miskin itu jatah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan merasa bahwa aku sukses karena aku kaya. Enggak, itu jatah dari Allah. Itu titipan Allah. Itu ujian dari Allah. Maka segera bagi-bagi. Kalau tidak, kata Allah, kamu akan terjebak kepada suatu kondisi kalla saufa ta'lamun. Lalu kenapa kok diulang lagi oleh Allah? Summa kalla saufa ta'lamun. Kata summa di sini untuk menjelaskan bahwa kemudian setelah kamu pikir-pikir, mungkin kamu mencari alasan, masa sih? Masa kayak menderita? Kamu pikir-pikir, banyak kok orang gak menderita. Summa, perhatikan kata summa. Kemudian setelah kamu berpikir panjang, setelah kamu lalui, setelah kamu jalanin, saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun. Kamu pasti, jangan coba-coba. Kamu pasti, kamu akan mengalami situasi kamu akan menyesal. Dan kamu akan menderita. Kamu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dunia telah membuat dia terpedaya. Dengan dunia dia lupa Allah. Dengan dunia dia lupa sholat. Dengan dunia dia lupa segalanya. Tapi ada juga, Bu. Halo? Ya. Orang semakin kaya semakin bertakwa kepada Allah SWT. Ada juga gitu. Nah, kalau yang itu kita boleh, yang itu kita untung. Tapi kalau yang hanya untuk flexing, hanya untuk show, hanya untuk megah-megahan, hanya untuk menunjukkan diri paling kaya, no. Kata Allah, jangan coba-coba. Bahkan kata Allah, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan coba-coba. Suatu saat kamu pasti akan tahu akibatnya. Bahwa ketika kamu terlena dengan dunia, kamu ternyata jatuh dalam dosa yang begitu banyak. Dan kamu berlomba-lomba di situ. Dan kamu akan menyesal selamanya di akhirat. Menyesal di kuburan. Kamu minta, tolong ya Allah balikin aku dunia. Aku ingin beramal soleh. Kata Allah, sudah selesai. Dan itulah penyesalan yang akan dihadapi orang yang terlena dengan dunia. Halo? Mulai hari ini jangan terlena dengan dunia. Kaya boleh, ucapkan. Kaya boleh. Tapi jangan masukin hati. Jangan terlena. Jangan sombong. Yes. Bu, nggak boleh terlena, jangan sombong. Kadangkala maaf Bi, kadangkala baru dapat uang sedikit aja udah sombong. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Silakan, orangnya nggak datang. Silakan, yang mau nanya siapa? Angkat tangannya. Ya, mana? Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Hasanah dari Majelis Taklim Ma'ratus Solihah. Izin bertanya Ustadz, kenapa manusia baru sadar akan pentingnya akhirat setelah mereka kehilangan sesuatu atau terkena musibah? Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi. Bang David. Ya Abi. Fitrah atau sifat manusia. Ya. Dia itu ketika masih sehat. Ya. Dia tidak sadar bahwa sehat itu mahal. Baru tahu ketika sakit. Ya Allah, ternyata sehat itu mahal. Ketika ada istri, nggak tahu bahwa istri itu mulia, dihinakan, dicuekin oleh suami. Nah, begitu istrinya pergi meninggal dunia, baru dia, ya Allah, ternyata dia orang baik. Betul Bu? Betul.
Ketika ada suami dicuekin, Diomelin, dimarahin, benar. dicuekin, Oh, benar. dicemberutin. Benar. Kata ibu-ibu langsung curhat kata. Nah, begitu pergi suami, baru ya Allah ternyata suamiku orang baik. Makanya Bu, jangan menunggu dikena musibah untuk ingat sadar mahalnya sebuah nikmat. Mumpung masih ada, jaga baik-baik. Mumpung ibu masih punya rumah, jaga rumahnya. Setiap masuk ucapkan Masya Allah. Kata Nabi, siapa yang setiap melihat nikmat, dia mengucapkan Masya Allah, Allah akan menjaganya. Ibu melihat suami, ibu mengucapkan Masya Allah. Jangan suami orang lain. Suami ibu. Ya Bu ya. Oke. Ibu melihat anak, Masya Allah. Ibu melihat mobil, mobil ibu. Insya Allah. Jadi itulah cara kita mensyukuri nikmat. Nikmat ya. Jadi kalau ada orang yang tadi baru sadar pada saat sudah ditinggal, berarti dia pada saat dapat nikmat dia lupa untuk bersyukur sama Allah ya Abi ya. Benar. Intinya gitu ya Abi ya. Ya, sampai dikatakan as-sihhatu tajun la yadzuquhal mardo. Sehat itu sebuah nikmat yang besar dan tidak pernah merasakan besarnya nikmat sehat itu kecuali setelah dia sakit. Ya Allah. Kadang-kala kita ya kalau begitu ada yang kita lihat kurangnya aja. Ya betul ya Abi ya. Benar, iya. Begitu kita misalnya punya rumah, kita ngelihat orang lain rumahnya lebih bagus ya. Enak banget. Begitu rumah kita udah nggak ada, rumahnya hancur atau diambil orang atau misalnya kita jual rumah, pindah ke rumah yang lebih kecil, nyesel. Ada yang begitu ada? Banyak ya, banyak. Jadi Yang paling sering dilupakan Allah Bang David. Allah ya. Kurang apa Allah baiknya kepada kita? Dikasih dua mata, dikasih hidung, dikasih mulut, tangan. Baru tahu bahwa betapa Allah sangat baik pas melihat ada orang buta kan. Ya Allah benar. Ya. Makanya kalau punya mata jangan dipakai melihat yang gak ada gunanya. Gunakan baca Al-Quran. Gitu. Ya, baik Abi, terima kasih banyak Abi. Jadi ingat itu ingat 5 sebelum 5 perkara ya. Waktu itu tuh saya ada ingat masa muda sebelum masa tua, masa sehat sebelum datangnya sakit, masa kaya sebelum datangnya masa fakir ya, sebelum luang sebelum datangnya waktu sempit, hidup sebelum datangnya kematian. Renungan buat kita akan lanjut lagi tetap di sini di